saya support supaya dia mandiri lebih awal. Kenapa mandiri lebih awal? Bade kasaha deui, eueuh pentaeun, eueuh tulunganeun, ya. Nah, makanya rata-rata seperti itu. Orang yang ditempa dari awal itu, mereka itu akan lebih kuat. Makanya ibu bapak punten kalau kita melihat itu ditakdirkan, jangan pernah putus asa. Dari rezeki mau bukan urusan manusia, betul? Bu, Pak, kalau kita lihat ada anak-anak yatim di rumah kita, itu hebat luar biasa. Ya? Jangan pernah berpikir tentang dunia sementara. Ingat rezeki mah urusan Gusti Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Allah itu Rabbul Alamin. Artinya apa? Allah itu dat yang mengurus kita. Bapak Ibu kita diurus sama siapa? Di rezekian kusaha? Di pasihan umur kusaha? Diberikan hidup sama siapa? Sama Allah. Ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah, Pak. Makanya Bapak Ibu, Bapak-bapak usaha ya usaha, Pak. Ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu bukan dicari tapi dijemput. Salat duha doanya gimana? Allahumma inna duhauka. Ada apa? Allahumma in kana rizqi fis samai fa'ang zilhu. Ya Allah, andaikan rezeki masih di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, andaikan di dalam tanah keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan, andaikan masih jauh faqarribhu, dekatkan. Makanya salat duha itu salah sawiosna keutamaan dimudahkan rizki. Osok ibu salat duha. Kadang-kadang hebat. Bapak salat duha biasa? Insyaallah. Ya, ya. Ayo Pak. Ya. Makanya bapaknya sedang bekerja, ibu di rumah sholat duha, ngajarin ke Allah rezeki ibu melalui bapak. Maka bagi kita para suami yang penting kita ikhtiar. Urusan rezeki mah urusan Allah, Pak. Kewajiban kita ikhtiar itu ibadah. Maka berangkatnya kita dari pagi sampai sore bekerja, itu semua adalah ibadah. Ibu sholat duha ibadah. Bahkan kadang-kadang pemedi bolak-balik bapak ibunya, kira-kira bapak nu usahana, bapak yang miladian artosna, kira-kira mun bahasa rezeki bapak, ageng rezeki bapak, ageng rezeki ibu. Rezeki ageng rezeki bapak, rezeki ibu. Ya Pak? Rezeki ibunya. Bapak nu usahana, ibu nu gede rezekina. Ya. Laras gitu Bu. Nah, orang buktoskeun we lah. Jajan ibu-ibu jeung jajan bapak-bapak beda. Ibu mah bapak mah meser baju cukup baju koko. Ya. Atanapi Pak lamun teu koko kaos oblong, mun teu oblong kameja heup sakitu sabaraha tuh hargana mah jauh ti 200.000. Cukup bapak-bapak mah. Padahal bapak nu usaha nu gaduh artos 5 juta gajian kamari pasikeun ka ibu. Bapak rek meser acuk nya sok pangmelikeun naon we biasa we lah pangmelikeun yang ku ibu teh kaos oblong. Ya. Da bapak mah cuek biasana ge santai cenah. Ari ibu balanja. Wah, ibu-ibu teh Kang malah aya acuk ibu-ibu nu 100.000. Ibu mah kudu matching. Mun bajuna hejo, rokna kudu hejo, sapatu kudu hejo, kerudung kudu mawatas warna hejo, naik angkot kanu hejo. Sugan mah eta mah hileud gitu. Ya. Makanya urusan rezeki mah urusan Allah, Pak. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi Rasul tidak kekurangan rezeki. Makanya punten jangan pernah melihat milik orang lain. Mun abdi mah bahasana mendingan kene gede rezeki daripada gede milik. Gitu. Mending gede rezeki daripada gede milik. Gak apa-apa harta kita gak banyak tapi hidup cukup. Pas-pasan. Pas butuh, pas aya. Daripada kita punya harta yang banyak tapi segala ulah.
Sok. Mau nggak bapak banyak uang banyak penyakit? Kan nggak mau nya. Urang teh banyak uang teh, makan ieu teu meunang darah tinggi, makan ieu teu meunang kolesterol, makan ieu teu meunang gaduh gula, makan ieu teu meunang asam urat. Oh ya. Cek ibu teh abdi mending sehat sagala meunang. Ya. Subhanallah. Ti mimiti nopang murahna nepi ka nopang mahana seueur panyakit mah sagala ulah. Tafakuran. Bangga urang. Matak nu penting ke rezeki, gak apa-apa ibu. Kau usah lihat rumah teman kita, rumah saudara kita, rumahna megah, gak apa-apa. Da tidur rumah kabeh ge sakamar. Terus di kamar teh aya tempat tidur 2, aya kasur 2. Bapak ibu pamikulum 2 kasur sakasur. Berarti kebutuhan kita tidur berapa kali berapa? 1 kali 2. Leres. Abdi di bumi kamar aya 3. Nah dacan pernah tidur sapoe dina 3 kamar. Itu kan pasar rezeki kita, Pak. Makanya tenang hidup itu, ya udah. Lihat Rasulullah aja dulu seperti itu. Ya. Rasul aja seperti itu. Tapi Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim dari seorang keluarga yang soleh dan solihah. Keluarga Rasulullah keluarga orang-orang yang hebat dan luar biasa. Rasulullah berkembang menjadi orang-orang yang hebat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah itu hidup di zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa Bapak Ibu? Kebodohan. Kenapa dikatakan bodoh? Apakah orang sana dulunya orang-orang yang bodoh? Tidak. Peradaban sudah tinggi Bapak Ibu. Di zaman jahiliyah itu istilah bagi akhlak. Kenapa istilah bagi akhlak? Di mana pada zaman jahiliyah itu di situ muncul praktek-praktek intimidasi. Disebut zaman kebodohan karena pola pikir manusia yang aneh. Mereka banyak menyembah berhala. Ya. Menyembah apa Bapak Ibu? Berhala, acong-acongan karena patung gitu kan. Menyembah, makanya mereka itu kalau mau melakukan sesuatu itu mengundi nasib. Nah, mengundi nasib dengan berhala itu begitu Ibu. Misalkan ambil anak panah gitu nya. Ambil anak panah teh 2, anu hiji dina matana misalkan berangkat, dinu hijina ulah. Nah, dipanahkeun. Mana yang nempel itu yang dipakai. Gitu. Tak nempel teh kena dibuka berangkat ini. Gitu. Jika orang dan sakitu panya sok ngitung geuningan. Ieu teh subuh teh ngajintongnya. Ngaji ulah ngaji ngaji ya pegang ngitung curug atuh eta rek ngaji tapi balikeun ulah ngaji tadi zaman Rasulullah begitu jahiliyah ya Bapak Ibu sampai ngaran anak seperti itu. Memberikan nama anak seperti itu. Mau berangkat kemana seperti itu. 1, mereka banyak mengundi nasib mereka. Hanya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang banyak perhitungan seperti itu, seperti jahiliyah. Yang kedua, mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun. Yaitu menyembah berhala. Maka disebut bodoh. Bahkan kalau kita melihat sekarang, banyak sekarang juga sudah jadi jahiliyah lagi. Cuman jahiliyah di abad modern. Apa? Di mana orang lebih banyak menyembah sesuatu daripada menyembah Allah. Ada menyembah tekan turut, taat. Ya. Jika tadi panahkeun kena berhala namanya Lata, Uzza, kemudian dibaca, oh cek Lata cek Uzza teu meunang, diikuti. Dulu. Sekarang kan berbeda Pak. Kalau jahiliyah di abad modern itu kalau saya melihat terlalu banyak orang yang menghambakan dunia. Saudara itu Bapak Ibu.
Kadang-kadang mendingan teu salat daripada teu menang duit. Harus ka ibu lah Bapak Ibu. Pak, kalau ada tamu ke rumah kita mau bayar sesuatu, janjianana pas lohor. Mending salat heula, mending tamu heula. Cek tamu teh rusuh Bu, abdi teh sakedap waktosna ge. Kira-kira mending tamu heula, mending salat heula. Bapak Ibu kita mah salat ke masjid subuh haroream. Tapi tidak sedikit orang yang tuturubun jam 3 geus ka pasar. Leres? Nya eta ngabelaan tahajud mah jam 3 hese. Subuh ka masjid tunuh. Tapi ka pasar tuturubun jam 3 bari jeung tiris ini jigahana lamun ibu-ibu kenging pengumuman, ibu-ibu besok dapat BLT 1 orang 5 juta dibagikeunana jam 1 peuting. Ari dit moal kira-kira. Kira-kira kumaha Pak? Maksakeun. Sok lah. Dijamin abdi mah pasti kitu kana dunia mah nya. Itu. Tapi lamun ibu-ibu, bapak-bapak, enjing bapak ibu akan mendapatkan surga, akan mendapatkan pahala yang besar diantos salat subuh berjamaah di Kasiti. Indit moal. Dan teu katingali atuh pahalana. Tapi kalau dunia sekarang orang seperti itu. Saya kadang ya Allah gitu ya. Kalau demi uang itu orang rela segala-galanya gitu. Kita ditinggalin nu antri BLT mending ngampar gitu nya. Nini deui. Jeung aki-aki cek abet teh nini teh salat teu acan, acan. Tiraha antri teu jam 11, kenging 2:30. Lohor henteu. Kenging 500.000 salat lohor henteu. Jahiliyah gitu. Maaf Bapak Ibu kalau kita lihat zaman sekarang sok tingali ya. Jahiliyah sudah ada di mana-mana. Jahiliyah teh masa kebebasan. Kalau bahasa di zaman jahiliyah itu zaman intimidasi di mana orang yang berkuasa punya kekuasaan tertinggi untuk menghancurkan yang lemah. Kenapa di zaman Rasulullah ada perbudakan? Bapak Ibu, awal mulanya ada jual beli manusia itu bukan kemauan tapi keterpaksaan. Jadi begini, Abu Jahal, Abu Lahab jeung reng-renganana yang mereka notaban para pemegang kekuasaan demi mendapatkan keuntungan yang besar, dia bikin aturan sendiri. Salah satunya orang-orang miskin diberi pinjaman dengan bunga yang tinggi sehingga tidak bisa bayar. Karena tidak bisa bayar bunganya gede. Ketika bunganya sudah menjadi gede sama sekali nggak bisa bayar, bikinlah dia aturan kalau kau tidak bisa bayar anakmu jadikan taruhannya. Ada praktek jual beli manusia. Itu awal mulanya ada perbudakan di masa jahiliyah. Ya. Nah, Rasulullah lahir seperti itu Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Jahiliyah itu bukan peradabannya. Jahiliyah itu praktek di dalam pola pikirnya. Makanya hati-hati jaga kita. Ya. Jangan sampai kita masuk dan terjebak dalam zaman jahiliyah baru. Di mana kita lebih banyak menghambakan uang daripada menghambakan kita kepada Allah. Demi uang segala-galanya dilakukan. Tapi kepada Allah kadang kita terlupakan. Ujian apa sih yang diterima Rasulullah di masa jahiliyah itu? Satu, Rasulullah itu diuji dengan keluarga. Lahir dalam keadaan yatim. Nah, lahir yatim Bapak Ibu. Setelah yatim terpisah dengan ibunya. 6 tahun terpisah dengan ibunya. Kembali kepada ibunya. Baru 2 tahun bersama ibunya. Siti Aminah di usia Rasulullah kurang lebih 8 tahun wafat. Jadi Nabi mah 8 tahun itu yatim piatu. Makanya kalau kita suka menyantuni anak-anak yatim, berarti salah satunya kita menjadi orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak Bu? Anak yatim itu bukan butuh materi, yang paling banyak membutuh kasih sayang. Jadi pemi ibu tetiasa masihan materi berekannya gitu.
Gaduh tetangga budak yatim elus kurang kepala anak teh. Diajak ngobrol, itu anak yatim tuh begitu. Kenapa? Karena mereka butuh kasih sayang. Hari materi mah bapak ibu udah masalah susah mah tos biasa ya gitu bagi mereka. Ya, tos biasa susah. Yang kedua, berkembang di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tumbuh menjadi dewasa, itu kan tumbuh menjadi dewasa. Kemudian di usia 40 tahun Rasulullah mendapatkan tugas menjadi seorang nabi. Apa yang terjadi? Di awal Rasulullah orang yang dihormati, orang yang disayangi, orang yang selalu dihargai. Tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kehebatan seorang Muhammad pada waktu itu. Abu Jahal pun membanggakan Muhammad. Abu Lahab pun membanggakan Muhammad. Sampai Nabi di usia 35 tahun sebelum jadi Nabi pernah mendapatkan satu gelar yang sangat hebat, yakni Al-Amin. Peristiwanya pada saat itu Ka'bah direnovasi, Pak. Ketika Ka'bah direnovasi, Hajar Aswad dipindahkan. Ketika Ka'bah sudah selesai, Hajar Aswad mau ditempatkan kembali ke tempatnya. Kelompok-kelompok di Mekah berselisih. Setiap kelompok menyatakan saya yang berhak, saya yang berhak, saya yang berhak gitu. Jadi panitiana rusuh, Pak. Cek ketua orang nu nyimpenna, cek sekretaris orang atuh nu nyimpenna, cek bendahara orang anu kudu nyimpenna. Berselisihlah pada saat itu. Akhirnya ada orang Arab mah gitu. Kalau sudah berselisih bikinnya sayembara. Gitu. Waktu dulu tuh bikin sayembara, lagi pada ribut di masjid ada yang usul, gini sekarang malah. Sekarang kita lihat siapa yang datang ke haram ini paling awal dari sekarang, maka dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Oke, kalau begitu caralik gitu punya. Di haram teh narungguan. Ketika lama menunggu, datanglah seorang laki-laki. Dia datang, pas ditinggali ternyata yang datang itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Muhammad yang datang, semua orang puas. Oh, perasaan setujulah gitunya. Setuju. Ini orang yang hebat, setuju. Tapi apa kebijakan Rasulullah pada saat itu? Ada apa kata Nabi? Belum jadi Nabi. Ini Muhammad, kita lagi memindahin Hajar Aswad, semua orang ingin merasa berhak untuk memindahkannya. Tapi kita bikin sayembara, siapa yang datang paling awal ke masjid, maka dia yang mendapatkannya gitu kan. Dan kamu yang datang lebih awal, maka kamu berhak memindahkannya. Apa kata Nabi? Ada berapa kabilah yang ada? 4 Muhammad. Nabi ngambil kain. Kemudian kain itu dibentangkan. Kata Nabi, mana Hajar Aswadnya? Diambil, dipindahkan ke tengah-tengah kain. Kata Nabi, yuk kita gotong bareng-bareng. Kemudian setiap kabilah memegang ujung kain. Digotonglah Hajar Aswad itu dan disimpan kembali ke Ka'bah sampai sekarang. Maka semua yang ada di situ puas dengan keputusan dan kebijakan Muhammad saat itu. Maka spontan orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu mereka memberikan gelar yang hebat, Al-Amin. Dan atasnya orang yang terpercaya. Tuh aya gelar Al-Amin tanya. Fakultas mana Pak yang mengeluarkan gelar Al-Amin? Gak ada. Andaikan para pejabat kita Al-Amin, aduh, negara kita insya Allah gemah, ripah, repeh, rapih. Cuman ayeuna tos lebeti ka jahiliyah. Di mana jahiliyahnya, di mana kekuasaan itu segala-galanya. Ya. Leres tuh Pak. Politik itu kan begitu ya. Ya. Sok tinggalilah ke orang, kan politik itu bagaimana untuk mencari kekuasaan. Sekedap di 2024 suara kita Bapak Ibu dibutuhkan. Beres suara dibutuhkan, suara orang tidak jadi apa-apa ya, mengalah, maka jangan salah memilih ya. Maaf. Jadi orang maupun tanpanya di mana-mana kayak gitulah mangga Bapak di kantor. Makanya yang namanya suap menyuap itu di mana-mana enggak hilang.
Padahal lamun urang ningali kana bahasa hadis ar-ro'si wal murtasi pinar nu nyogok nu disogok teh neraka. Nganceuk abi mah di Indonesia mah nepi ke kiamat ge mah leungit. Da bade memperpanjang SIM ge ditawaran. Bade memperpanjang SIM, Pak. Bapak bade punya lira atau napi bade jalur tertentu? Maksudnya kumaha cek abet gitu. Pami bapaknya lira mah kan bapak daftar heula, bapak engke kemudian antri, kemudian bapak engke diperiksa kesehatan, baru foto, baru dapat. Oh, sabaraha? Pami kitu mah 180. Terus aya Pak tiasa 280. Terus kumaha? Bapak teu kedah antri, bapak teu kedah tes kesehatan, bapak mah tinggal dipoto. Punten nu kitu namina naon, Pak? Aya zaman kieu nu kitu. Seueur di mana-mana. Nu teu acan aya teh nyuap teh ka masjidnya banyak gitu. Sugan nyuap sedekah macan ayanya gitu, teu acan. Itulah Bapak Ibu. Ketika Rasulullah jadi seorang nabi, maka perjuangannya hebat, tantangannya kuat. Yang kemarin dipuji, sekarang dicaci. Yang kemarin disanjung, sekarang ditendang. Beratnya Rasulullah ketika menjadi nabi, Bapak Ibu. Kenapa? Abu Jahal dan Abu Lahab bukan tidak percaya kepada Rasul Muhammad, bukan tidak percaya kepada Nabi, tapi Abu Jahal dan Abu Lahab tidak suka ketika kekuasaannya diobrak-abrik oleh Islam. Ketika aturannya dirobah-robah. Kenapa? Karena kata Abu Jahal, kalau dirobah seperti itu, maka hartanya, penghasilannya akan berkurang. Sekarang kan banyak orang yang ketika kepentingannya terusik, kemudian dia membuat sesuatu yang mencelakai orang lain. Itu teh Abu Jahal. Ya. Sampai Nabi beratnya luar biasa. Apa yang Nabi pesankan di Mekah? Iman, iman, iman. Jadi kalau berbicara perjuangan Rasulullah SAW di Mekah 13 tahun, Rasulullah hanya menetapkan iman, iman, iman. Makanya Bapak Ibu punten, kalau kita kepada anak, kenapa anak itu anak sebelum baligh itu tidak wajib ibadah? Apa yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak sebelum baligh? Sanes budak kudu getol salat, punten. Sanes kedah getol puasa. Tapi yang paling penting, didik anak-anak kita dari 0 sampai baligh itu dengan iman. Kenapa? Dengan iman hidup akan aman. Dengan iman hidup akan nyaman. Dengan iman hidup akan kuat. Pertarasan abdi, Bapak Ibu tiasa ke masjid gara-gara iman. Betul? Mentegado iman ke masjid moal digorowokan ku DKM, diumumkan di mana-mana, di WhatsApp kasasaha, di grup di mana-mana, lempeng we. Teu datang-datang. Naon sababna? Tong hese-hese, teu aya iman, kurang iman. Maka yang paling penting dalam hidup itu iman, Pak. Tauhid kita, ari iman teh percaya, menjami geus leungit kapercayaan nariweuh. Sok lamun ibu tos teu percaya ka caroge, kira-kira taat moal? Moal. Ya. Suami sudah tidak percaya sama istri, bapak bade bager moal ka istri, moal. Si ibu mah dibere duit teh beak jeung beak we. Bere 10 juta beak, 20 juta beak. Isu kan cek bapak, mah dibere deui ah. Teu percaya. Orang kalau sudah hilang kepercayaan susah, Bu. Begitupun kalau kita kepada apa-apa, kalau kita enggak percaya, dah yakin, Pak. Kenapa orang itu susah sholat tahajud? Intinya mah terpercaya karena pahala tahajud. Kenapa orang tidak mau sholat? Karena dia tidak percaya dengan sholat. Kenapa orang meninggalkan sholat? Karena dia tidak percaya si neraka. Dalam orang nusian ku neraka, maka insya Allah tidak akan meninggalkan sholat. Ya. Makanya iman ini Rasulullah terus ditempah iman, 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 iman. Makanya kata Sayyidina Ali, al imanu yazid wa yanqus. Iman teh kadang naik, kadang turun. Ibu bapak seringnya naik atau nabi turun? Iman gak seringnya kumaha? Sering naik, sering turun.
Sering turun. Aduh. Ya, Yazid Pak naik. Tinggalilah ya. Lamun di Mekah, Pak. Nah, kalau di Mekah, insyaallah minggu depan saya berangkat ke Mekah, Bapak Ibu. Ya. Itu di Mekah, Pak, jalmi teu boga kacape. Sanes teu capek, teu boga kacape. Ka masjid teh, Pak. Jika nama tinggalin adan teh jika tinggalin duit. Di mana? Di Mekah, ya. Di Mekah, ya. Nguping adan teh juga dipanggil ku kabogoh, lumpat, sieun tinggalin. Di mana? Di Mekah. Ya Pak. Kita datang capek, jauh dari hotel ke masjid, berangkat 1 jam sebelum jadwal sholat datang berangkat. Di mana eta? Di Mekah. Cik lamun di pesona Siwasra kumaha? Kakuping adan lumpat tawa keheula. Keheula. Mama, bapak geus adan nya nyaho karek adan. Ya. Ini kadang-kadang kita kenapa Yazid iman lagi naik, di Mekah mah iman. Kenapa di Mekah itu imannya naik? Karena kita tahu bahwa pahala sholatnya luar biasa. Makanya kata Sayyidina Ali, wal imanu yutawalladu bil ilmi. Iman itu kuat jika selalu disiram oleh ilmu. Nah, ya periogina ngaos, Pak. Nusok ngaji wae kadang-kadang imanna turun, komo nutara. Nusok maca Quran wa iman sok kadang turun, komo teu maca. Anu pinter wa iman teu sok kadang turun, komo anu bodoh. Gitu. Geuning ibu ge kalahkah ngaji we geuning gibah mah osok. Sok anu kitu. Aya anu kitu jawab ku urang nu ngaji wae gibah komo tara. Ya. Nu ngaji we kadang pedit, komo nu tara ngaji. Betul enggak? Nu sok salat aja kadang kita berbuat dosa, komo nu tara salat. Itu kan hidup kita seperti itu, Bapak Ibu, coba. Iman, Bu, kadang naik. So, kalau kepercayaan kita tinggi, andaikan Bapak dan Ibu yakin, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Gitu kan? Dan di antara sebahagian malam bangunlah engkau untuk berangkat salat 2 rakaat. Apa janji Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Allah akan mengangkat harkat dan derajat kita kepada makom yang semulia-mulianya. Percaya tidak? Percaya tidak? Yakin tidak? Tahajud mode moal. Lamun yakin, mun bercanten. Apa makom mahmuda di sana? Punten, makom mahmuda itu bukan jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, tapi makom mahmuda itu adalah diberikannya ketenangan hidup. Bapak Ibu, mending banyak uang tidak tenang, mendingan tenang tidak banyak uang. Tenang banyak uang. Ibu mendingan di madu mending diracun. Itu kening teu dipilih eta maduana nanya. Ari piwarang milih teh kudu hiji atuh. Ya Pak, kalau boleh memilih, lebih baik tenang walau enggak punya uang. Beres. Daripada banyak uang tapi tidak tenang. Betul gitu, Bu? So, lebih baik tenang walau enggak punya uang. Aya nu tenang enggak punya uang? Aya. Saha budak leutik. Betul. Ibu ari anak kecil punya usaha, punya pekerjaan, punya kebutuhan,
butuh uang, bingung teu? Henteu. Sok tingali putra ibu, incu ibu, gak pernah dia mah. Saya juga punya anak no SD nu bungsu mah ya sia tah mah cuek we sabodo indung bapana boga duit jeung teu ge. Teu pernah mikiran sugan bapana ibuna keur teu boga duit. Urusan minta jajan mah namprak we, kudu aya, betul. Komo budak aya makan pinter mun jajan teu megati heula. Gitu. Aya tukang baso ka komplek, "Mang, meser baso, Mang. Pesen, Mang." Geus pesen bewe aja ka indungna, "Mama mau baso." "Gak boleh, gak punya uang." Udah pesen. Atuh tungtung nanti indung teh elewe. Leres mah kudu nganyuk. Palinter budak ayeuna mah bae teknik nanti kan gitu nya gitu. Pesen heula gitu. Cek ibu teh, "Maneh teh ada rek jajan teh ngomong heula, bisi indung teu boga duit." "Ah bae, cek boleh penting mah jajan." Pak, Bu, kalau kita yakin dengan tahajud, yakin dengan duha, yakin dengan ibadah kepada Allah, Allah berikan ketenangan. Wios Bu, tong mikiran naon, Allah tahu kebutuhan kita. Saya mah yakin itulah. Punten punya saya ngurus anak-anak yatim. Nu di Bandung wa di asrama di sini 25, tacan 4 asrama itu 178. Kalau berbicara matematika liur, kebutuhannya banyak, 1 bulan tidak kurang dari 30 juta. Penghasilan Abi tenapi ka 30 juta, Bu. Tapi kok bisa? Saya cuma satu kata, ini bukan saya, Allah. Allah, Bu. Saya mah tidak pakai pikiran, tenang we. Allah yang tahu. Yang penting saya bilang, yuk orang sholat sing hade, tahajud sing getol, duha ulah kaliwat, sedekah sing rajin, Quran selalu dibaca, ke masjid jadi kebiasaan, tutur kata sing hade, ahlak sing hebat, Quran diapalkeun, sing hormat kanu jadi kolot, sing taat kanu jadi kolot, insya Allah hidup dipermudah. Alhamdulillah Bu, dugi ka ayeuna tos hampir 12 tahun biasa-biasa saja. Mudah. Ibunya mata ibu terkedah ilmu terpedah dia tok pemikiran abi teh usah geus teu boga salaki coba dengan teu boga usaha. Nah ibu di pikiran-pikiran teuing da rezeki manu Allah. Ya. Sok bari naros ka ibu, Bapak kira-kira nih kita banyak makanan. Pertanyaannya mendingan enak makan mending makanan enak. Walaupun makanannya gak enak gitu. Yang penting enak makan. Betul gak? Bapak cuma nuang bala-bala hiji tapi enak. Ya. Ini bala-bala jeung leupet, ieu pizza, spaghetti, hargana beda gak? Jauh betulnya. Si kira-kira nikmatna sama teu? Bisa jantan ya. Ya Pak? Bapak yang rajin ngopi, Pak, ke Starbucks, Pak. Sabaraha apa sekali ngopi sacangkir di Starbucks. Nongkrong di kafe kan. Ya kan? Nongkrong di kafe sekali ngopi berapa? 50.000, 100.000 gitu kan. Ari ibu mah di imah beli kapal api 2.000. Kopi sanes. Kopi diminum teh. Nikmatnya bisa sama enggak? Sama. Ini kan kita berbicara nikmat. Makanya Bapak Ibu punten, ya, lebih baik enak makan daripada makanan enak. Ada gitu makan enak yang enak makan banyak. Contoh, ada orang yang makanannya enak, serba ada tapi gak enak makan, yaitu orang-orang yang serakah. Ayah jalmi datang ke resepsi pernikahan di gedung. Itu makanannya banyak sedikit. Banyak, standnya seueur. Nasi wae geus sabaraha jenis. Pas datang geus mikirna sarakah. Wah, loba dahareun. Kudu kadahar kabeh. Bayangkeun. Atau tongtongna teh Bu baru disetan nasi aja geus dicanakan sasendok ngan kan 10 tempat ya 10 sendok numpuk. Nasi aja belum beres pikiranna geus ningali kana zupa-zupa. Geus ningali kana baso tahu. Geus ningali kana mie kocok, geus ningali kana es krim, geus ningali kana jajanan pasar. Jadi otakna teh geus ka mana-mana.
Tungtungna naon Bapak Ibu? Tungtungna dipapai kabeh, ujung nama kamarkaan. Pulang ke ondangan ngabebengkang. Kunaon? Ngap. Cik lamun tos engap gitu raos apa teu raos? Teu raos. Ya, itu teh makanan enak tapi tidak enak makan. Tapi kalau enak makan walaupun makanannya kurang enak banyak. Pak punten suami teh Pak, ibu teu ageng penghasilanana. Ya. Tapi ibu teh tutur katanya hebat, ayah maafkan ya, hari ini mama cuma bisa masak pepes tahu. Ya. Punten ya ayah, cuma pepes tahu. Gitu. Bilih kirang raos, hapunten. Sok orang dibaturan ku mama. Da bapak teh tahu dirinya, mah lain mama anu salah, bapak anu salah. Nah, maka bapak mah telepat. Nya da mama teh bisa nyieun gepuk oge ngan bapak mere duitna keur tahu. Haras kitu? Oh. Da pake basa-basi nu indah Pak teu saweos ya. Mamah marido, mamah hapunten teu bisa ngaturna. Cek ibu teh. Nah, raos ka bapak mun gaduh istri kitu Pak kira-kira tuang raos moal apa? Raos teh kira-kira apa? Raosnya. Gitu. Daripada boga pamajikan teu kasebeleun. Jek bapak teh cik atuh mah dahar tahu deui. Ibu teh ngomong mane gampang. Tong ngomong wae tahu mere sabaraha sapoe. Jiga nate cek bapak teh geus salah teh ngomong deui. Tenang, Bu. Itu konsep dalam hidup. Makanya dah hidup mah sederhana. Sok ibu mendingan tempat tidur yang empuk apa mending enak tidur? Enak tidur. Enak tidur mah Pak di mana-mana ge nikmat. Ya. Maka tempat yang paling menenangkan, menyenangkan dan tempat yang menunjukkan dalam masjid. Mata teu saeudik dalam minu di masjid sarare. Ya. Boro-boro ngahajat tidur keur ngaji ge sare. Sok bapak-bapak upami jumaahnya banyak. Seur bapak-bapak nu ti imah teh ngador sare ka masjid. Dan sare calik pang tukangna masjid di AC. Matak sebetulnya masjid di AC teh alus teu alus Pak masjid di AC teh gitu. Ari saena jadi enak nyaman kan teu alusna teh aya nu pindah sare teh Pak. Nyarane lo teu apal khotib naik ka mimbar eta teh. Apal-apa teh Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kudang nah cenah tereh-tereh teuing khutbah teh lain khutbah nu tereh mane nu tibra. Itu Bu. Makanya punten ibu, kualitas yang penting bukan kuantitas. Gak apa-apalah kita gak banyak uang, yang penting senang. Betul gak? Mata Ustaz abi mah hidup teh meuni pas-pasan, alhamdulillah. Pas butuh, pas daras teh. Zaman sekarang zaman canggih, ibu teh kudu boga mobil Grab ge loba. Apakah bapak dan ibu tidak gaya naik Grab? Gaya. Betul. Cuman kutak-kutak ketik HP sok kurunyung mobil bisa milih hayang mobil jiga kumaha. Mobilna sigra mungah butut pilih hayang BRP. Ya. Hayang Alphard. Kurunyung bapak ibu kapan driverna teh manis sopan. Ibu, ya, ibu mangga dibukakeun pantona jika boga supir urang tingali. Naik, aduh gaya eta ibu. Celak kana mobil. Dihadap ke tukang urang naikna. Ditukang kan diharap mah jigah nu bogana ditukang jigah bosna ya. Kamana Bu? Kata Subroto gedung Sesko. Ulemannya Bu, mohon. Datang ke gedung Sesko eureun ge dihadeupeun gedung. Turun, dia tanya kepada ibu nganggo mobil, mohon. Sareng saha? Sareng supir. Salah bener Pak? Leres kan? Sareng supir. Mobilna angkat. Gitu. Ibu rek euih deui, klik deui. Tarajo datang geus ngadegan di hareup. Punten, senang teu Bu? Senang. Daripada boga mobil beribu. Ibu mah teu gaduh mobil, usum BBM naik sabodo. Gitu kan? Oli naik sabodo. Hujan gede batur bisi mobil katinggangkeun sabodo. Betul enggak?
Tapi bukan berarti nggak boleh punya. Maka hidup nikmati yang ada. Betul? Saya mengadoa sok itu bukan ya Allah, andaikan ini yang terbaik untukku ada, berikan ya Allah. Berikan. Makanya kalau doa teh ulah hoyong kaya ibu, tapi berdoa agar jadi ahli zakat, ahli sedekah. Sok ngadoa gitu. Dinikmati ya ibu ya. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini ngobrol sejarah mah panjang kene gitu ya. Kemudian bagaimanakah perjuangan Rasulullah pada waktu itu? Nah, yang kedua ada peristiwa di mana Rasulullah hijrah ke mana? Ke Madinah. Kenapa Rasulullah itu hijrah? Hijrah itu salah satu alasannya adalah ketika suasana situasi sudah tidak kondusif. Itu fisik. Jika Bapak Ibu hijrah di mana ke pesona Ciwastra gitu. Abdi mah cicing di daerah ieu mah ngaji hese, masjid sepi gitu kan. Berjamaah tara milarian komplek anu masjidna aya berjamaah. Ibu teh hijrah pindah tempat. Itu teh supaya kita lebih kondusif. Makanya di sini alhamdulillah Bu ya, masjidna pinuh wae, sisina wungkul mah. Ya. Alhamdulillah. Kapan sab besok pinuh hari Jumaah mah gitu. Sehari-hari mah biasa we gitu nya. Keun alhamdulillah daripada henteu. Tapi hijrah yang paling utama adalah di mana Rasulullah sudah tidak merasa nyaman di Mekah. Rasulullah disambut di Madinah. Apa menyeriuskan peristiwa hijrah itu panjang, kayak babna bulan Muharram kata Bapak Ibu ya. Tapi intinya hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Tina ngedul kana getol. Bu, nu ngedul ka masjid janten getol ka masjid itu hijrah. Maka sekarang ada disebut pemuda hijrah. Laras. Tampilannya kayak preman, tapi hatinya orang beriman. Itu levelnya hebat. Ya Bapak kalau jalan ke Masjid Al-Latif itu di daerah Palasari kan, Malabar ya. Imam masjid itu Pak, buukna, paranyong, taratoan, tapi suaranya hebat. Itu hijrah. Makanya punten kalau ada orang yang seperti itu jangan kita jauhi. Ada orang yang durhaka jangan kita jauhi Pak, sayangi. Gitu. Makanya punten gak apa-apa kan, lebih baik mantan preman daripada mantan ustad. Betul nggak? Bu, jangan pernah melihat masa lalu. Bapak jangan pernah melihat masa lalu. Saya bawa jamaah Pak pas pada tawaf manehana meni bingung, Ustaz, boleh nggak kalau pundak saya nggak dibuka ihramnya? Nya teu meunang, cek urang teh kan tawaf Pak kudu dibuka. Ustaz lah atuh izin we sama tong dibuka cenah. Tong dibuka tuh Ustaz cenah era. Nah, make era cenah Bapak. Ternyata pas dibuka tuh cenah tempo, tato ungkul. Ya gambar awewe tatona teh pindahin teh tato Kang. Panjang gambar awewe. Atau cekan kalian hapus heula hese teh Ustaz gitu. Pas bade tawaf kan tawaf apa dibukanya Kang ya? Cek abdi keun bae. Di pelong batur resiko. Betul enggak? Ya. Kalau kita mau berubah menjadi orang baik, dicaci, dimaki, dihina, dilecehkan, resiko. Ibu bapak tara ka masjid terus sok ka masjid ditumbenkeun, resiko. Ulah ditumbenkeun jadi eueuh. Mata kabeh sagala ka bapak-bapak, Pak, Bu, mun aya jalmi anu tara ngaji terus ngaji dirangkul bukan dipukul. Ya, dirangkul dipukul teh entong digeunggeureukkeun. Di dieu mah tumben bapak ka masjid paingan halodo. Jika nama isukan mah datang deui teh. Ya. Betul enggak? Oh. Karena ada orang yang sudah dilema dari rumah. Cek ibu teh menang kalau ayah cik atuh ayah teh ke masjid kayak yang lain ayah. Masa ayah teh meni salat di rumah wae dan masjid ge teh jauh bari jeung lega. Malu atuh mama da ayah mah tara ka masjid. Gak apa-apa tuh ayah, gak usah malu sok jeung mamah ke masjid. Mung mama saya datang ke masjid tepat di pelong, ku DKM di pelong, ku itu di pelong ditanya.
Nyakeun bae tuh aya dari pelongnya da bogaeun panon batur ge. Mun embung atuh kitunya. Bener Pak geus menog mayong ti rumah teh ari pas datang ke masjid dina pantokeun dipelong ku saudara. Disangkana juga nurep naon gitu nya. Kamu oh tumben geus eta teh kabur. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berubah harus siap dengan resiko. Betul nggak? Ya. Tah resiko nanti gitu. Maka kalau ada orang yang mau berubah, kurang tadi cara hijrah hayu. Dibimbing, mata sudahlah, dirangkul bukan dipukul. Alhamdulillah. Ya. Kita menyambut kedatangan Bapak ini yang alhamdulillah ada jamaah baru kita sekarang, subhanallah Pak, gitu luar biasa. Disambut Pak, bukan diledek. Gitu. Sok anu diledek tara Bu. Ayahnya plong gitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi coba. Tapi resiko punten sekali lagi. Kalau kita mau berubah, resikonya siap untuk dicibirkan orang. Teu naon. Yang penting bukan dicibirkan Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jadi mangga orang hijrah Pak. Yuk masjid masih kene kosong, ajak tatanggi ke masjid. Ngajak-ngajak atuh Bu. Teu daekeun wios. Jadi nyamper ngaji teh lain kanu sok ngaji, nyamper ngaji teh kanu tara ngaji. Ya, teu kenging nyamper ngaji kanu sok ngaji, percuma darek ngaji. Da sok aya bapak sareng ibu nyamper teh sok diliwat. Nah, ibu imah eta geus eta mah tara ka masjid. Nya nu diajak teh nu tara. Nu di WA teh nu saha? Nu tara. Da sok kadang-kadang aya jalmi anu jadi init gara-gara era. Aya. Kunaon ibu ngaji? Para euy di WA wae. Gitu ya. Hayu Bu hijrah ya. Nah, yang terakhir Ibu lah supaya enggal ya. Nah, pada hari Senin Juni tahun 632 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau menghembuskan napas yang terakhir disaksikan orang-orang yang terdekat oleh beliau. Rasulullah menjelang pagi, menjelang duha wafat. Hanya Siti Aisyah, hanya Siti Fatimah yang menyaksikan Rasulullah pada saat itu. Proses ketika dia wafat. Apa pesan Nabi ketika sebelum wafat? Yang pertama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang yang terguncang dan tidak menyangka Rasulullah wafat. Sampai Abu Bakar berkata membacakan firman Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Kata Abu Bakar, barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Namun siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap hidup, tidak akan pernah wafat. Jadi yang kita sembah bukan nabinya tapi Allahnya. Nabi sebagai manusia biasa, beliau pun wafat. Apa pesan Nabi? Salah satunya adalah kata Siti Fatimah, ketika ucapan Nabi yang terakhir menjelang wafat adalah 3. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga sholat. Itu pesan Nabi Bu, jaga sholat. Sholat mana? Sholat fardu, sholat sunnah, mangga. Yang penting jaga sholat. Yang kedua, jaga wanita. Wanita itu 2. 1 ibu, 2 istri. Kalau ditambah ketiga, anak bagi bapak-bapak. Pak, jaga ibu kita. Kita tahu ada hadis yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki, bukan di bawah telapak kaki bapak, ibu. Makanya sehebat apapun diri kita tidak dipandang hebat kalau tidak baik sama ibu kita. Ada satu peribahasa, satu ibu sanggup merawat 10 anaknya, tapi 10 anak belum tentu sanggup merawat seorang ibunya.
Maka semua kita anak yang punya ibu, jaga, kata Nabi. Sholat sudah baik, jaga ibu kita. Carilah ridho Allah, ridho ibu kita. Jangan disia-siakan. Walau orang mencibirkan ibu kita, tapi kita menyanjung dan memuliakan ibu kita. Sehebat apapun pangkat dan jabatan yang kita miliki, tetap kita bisa begitu karena jasa ibu kita. Doa ibu itu hebat dan luar biasa. Ya, Bu ya? Yang ketiga, yang kedua, jaga wanita istri, Pak. Kenapa istri? Karena seorang suami kelak di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawabannya tentang istrinya. Pak, pami istri orang berbuat dosa diantep bapak kebagian dosana. Matak mun ibunya ka bapak tong loba dosa. Gitu. Kalau seorang istri berbuat maksiat dibiarkan oleh suaminya, maka suami mendapatkan pahala dosanya. Tapi kalau suami berbuat maksiat ku ibu diantep, ibu mah teu kabagian dosana. Kenapa? Ada garis tanggung jawab. Yang ketiga, Rasul berpesan jaga budak-budak kalian. Budak di sini fakir miskin. Jadi kalau kita memegang wasiat Rasulullah, 1 jaga salat. 2 jaga wanita, 3 jaga fakir miskin. Kenapa? Karena dengan kemiskinan, kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kemiskinan itu membuat seseorang menjadi kufur kepada Allah. Ya punya seueur jalmi anu gara-gara miskin jadi ngedul salat. Alasannya karena miskin. Makanya jaga mereka. Infak, zakat, sedekah itu salah satu metode cara untuk membangkitkan ekonomi kita. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sempurna mungkin yang saya sampaikan, tapi sedikit sajalah singkat ini yang saya uraikan. Mudah-mudahan dari mulai bagaimana Rasulullah dilahirkan, Rasulullah hijrah, kita hijrah dari keburukan kepada kebaikan, dan yang paling penting jangankan kita yang banyak dosa, Bu, Rasulullah saja yang banyak amalnya maut. Urang bade maut moal, bade iraha, hoyong enggal hoyong ke. Saur Nabi, barang siapa yang pulang dari pengajian wafat maka dia mati syahid. Ya Bu, Pak, ridho pami maut mulih ngaos. Ridho, sing ridho. Ya, sing ridho daripada maut balik di pasar ti kusrukna solokan, ya. Mendingan maut balik di pangaosan. Matak bapak sing rajin ke masjid, Bu, Pak, mun urang teu damang mending ke masjid. Cek bahasana, bae urang malah maut-maut di masjid atuh gitu, ya. Tapi bukan berarti orang yang maut di masjid semuanya baik, tidak. Daya jelema nu maut di sungruk di paimaran maut tapi teu baik. Da tujuanna rek maok ampli. Rek maok ampli ka setrum maut we, itu bukan berarti baik. Tidak berarti tidak setiap orang ulah puntennya ari keur hirup muhung ka masjid ka PDKM teh ari geus maot. Ustad, bapak cana ka masjid rek naon? Salatkeun di masjid. Atuh tara ka masjid mah di imah we geus kata kitu. Aneh ari keur hirup mung ka masjid, ari geus maot hayang ka masjid, teu aya pengaruh, Bu. Nu pengaruh mah keur hirup. Makanya hayu Pak, makmurkan masjid ya insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah cekapah bilih siang teuing hapunten teh. Bilih aya hiji 2 pertarasan mangga atuh lah. Aya pertarasan? Nyunkeun waktu 5 menit deui lah pada KM. Sok kajong-jongan nari ngawas teh nya. Enggak, pilih ayat pertarasan. Taya Ibu, taya. Oh, mangga Bu, mangga silakan Ibu. Kalau istrinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau istrinya berbuat maksiat, tapi suaminya kan tahu suaminya berdosa. Berdosa, Bu. Kenapa berdosa? Karena istri di bawah tanggung jawab suami. Matak mun ibu digeunggeureurkeun ku suami teh tong ambek. Ya, kalau ibu dicarek ku suami teh teu kenging marah. Kenapa? Dan memang tugas suami.
Maka kalau ibu misalkan sayang sama suami, jangan bikin maksiat yang suami tidak tahu. Gitu Bu ya. Walaupun misalkan suami tidak tahu tetap dosa. Makanya tugas suami memonitor, mengajak, mendidik istrinya. Maka pun istri, "Mama ke masjid, peperihan bapak teh bisa ceramah, hayu urang ngadengikeun ceramah." Dah, ceramah mah kitu-kitu keneh, Pak, dosa saya ibu teh. Ngalamun ibu berbuat dosa suami tos ngabenerkeun, suami enggak dosa. Eta mah hak ibu nu bergong. Begitu, Bu. Ya, jadi kalau sayang sama suami, Bu, teu kenging berbuat dosa. Jangan seret suamimu ke neraka gara-gara kemaksiatan istrinya di rumah gitu. Insyaallah ya. Jadi dia mah saroleha sadayana lah insyaallah. Ayeuna mah da di masjid gitu. Ya mohon ya alhamdulillah. Aya deui Bapak Ibu mangga punten. Oh mangga Bu, mangga sapu. Mohon. Oh gitu. Maba rek ngaos teu meunang cek si Bapak teh kitu nya. Nah, gini Bu adalah hukumnya nya. 1. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Pak pada salat teu meunang salat, tong didenge eta mah Bu. Antepkeun we gitu. Tidak harus taat kepada manusia dalam maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat suatu kewajiban tinggali tingkatanana Bu. Tingkatanana gitu ya. Contoh gini, kalau berbenturan yang fardu dengan yang wajib dahulukan yang fardu. Nu wajib sareng nu sunnah dahulukan yang wajib. Contoh, Pak rek ngaos, entong cek Bapak teh. Nah, apa entong? Bapak babatur di imah. Gitu. Ya. Nah, atuh Pak kitu mah ke jeung Bapak tuh ngaosna, mun nya Bapak ngaji jeung emak gitu kan. Baturan Bapak di imah keung babatur, Bapak yang dahar. Nah, ibu ngaos ulah. Gitu teh lamun sakali, lamun minang mah carekan suamina gitu. Nah, maksud dalam teh ngobrol. Kalau sekali-kali suami ingin ditemenin, ibu menemani suami lebih wajib daripada berangkat ke majelis taklim. Punten. Ya. Ulah nepi ka suami teh jablay. Terang jablay. Nya suami tos pensiun calik di imah eta si ibuna meuni aktifna luar biasa. Senin pengawasan ka alun-alun, salasana ka Trans Studio, ya. Rabona ka bumi ka Kota Baru Parahyangan. Nepi ka eueuh waktu di imah keur salaki. Itu mah dosa. Ya Bu ya. Jadi kalau misalkan suatu saat suami pengen ditemenin, Bu, pertimbangannya lebih wajib nemenin suami. Bilih suami teh keur teu raos badan, mama tuh biasa mah tong ngaos, bapak teh satengah renah awak gitu. Ya punya tahu pamik itu mah buku mah lebih baik taat kepada siapa? Kepada suami. Ya, gitu. Jantan ada garis kewajiban. Kalau yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang wajib. Ngaos teh wajib, tapi bakti kepada suami lebih wajib. Tapi lamun suami ngahalang-halang wae kana ngaji, taros naon alasanana. Kan ibu mah pinter ngarayu atuh ya. Bapak teh naon eueuh batur. Mama bapak di imah coba mun mama subuh ke masjid kan bapak di imah sorangan. Hayu atuh urang ka masjid. Embung era datara ka masjid keun bae peureum make masker gitu kan. Ya, jadi gitu. Dirayu ibu ya. Gitunya Bu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ibu boga salaki teh ngaji badi carek tingali. Kenapa dia melarang? Ya, dasarnya apa? Bilih saat itu betul-betul suami ibu ingin ditemani. Ya, gitu. Langsung saya temani suami ibu. Ya, gitu. Da bisi keungeun di bumi gitunya saya Pak. Gitu. Tapi lamun misalnya melarang wae, bener kan barang wae mah tumunang. Naon sih Bapak teh menang? Diskusi. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Mun urang dicarek ku suami atanapi diajak kana maksiat oleh suami, seorang istri wajib tidak taat kepada suami. Mama teu kudu salat lah. Ari si bapak gitu. Pami dicarek salat gitu. Begitu Bu? Ya. Bapak-bapak teu aya?
Saya pertarosan maksudna gitu. Aya bapak-bapak namanya. Cekap paganten atunya bilih siang teuing. Mohon cekapnya Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan soksana sederhana tapi bermakna, mudah mesin nyerep kana ati sing tiasa diamalkeun dina diri Bapak Ibunya. Mudah-mudahan orang sing kalapatkeun jamin husnul khotimah. Yuk semangat subuh, pejuang subuh, jangan hanya hari Minggu saja. Isi subuh itu masjid itu dengan ibadah, karena subuh itu waktu yang sangat utama dan istimewa. Selesai subuh, ibu bapak salat isyraq, pahalanya sami sareng ibadah umroh. Bade umroh mangga sumping ka bumi, suguhan caroge ku ibu cai sagelas, dileueut ku caroge, ibu menang umroh di 2 kali sapoe umroh tah insyaallah. Mohon doanya juga Bapak Ibu di sadayana, insyaallah saya Ahad Payun kebetulan berangkat dulu umroh, berangkat ngebimbing anak jamaah, dan kebetulan saya bawa keluarga sekarang berangkat umroh. Tapi doanya ti sadayana nu saroleh anu balaga sada Bapak Ibu, mudah-mudahan saya keluarga rombongan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kelancaran, kemudahan. Mudah-mudahan ibu bapak ge sadayana sami mugi-mugi sing diberikan rezeki yang gampang, barokah halal, tiasa ibadah umroh, tiasa haji, tiasa umroh, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang saleh. Ala hadaniyatil mazkurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang sing janten jalmi anu saleh nu ahli ibadah, panjang yuswa kari urang diberikan kelancaran dan kemudahan dalam hidup sadayana. Itu saja, terima kasih, hatur nuhun Bapak-bapak Ibu-ibu sadayana. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.